kami dari kelompok melanjutkan dari kelas 11 TM3 ingin mewawancarai Bapak Fakih Saiful Rakim. Untuk pertanyaannya, apa yang memotivasi Bapak menjadi guru? Apa ya? Mungkin orang tua, karena saya lahir dari keluarga besar yang rata-rata guru. Jadi sudah terbentuk dari kecilnya bahwa nanti pas sudah gede, sudah dewasa, pengen jadi guru. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengajar di bidang ini? Kalau tertarik awalnya enggak sih. Karena dulu ketika kuliah sebenarnya tujuan akhirnya setelah selesai kuliah saya nggak pengen jadi guru pas itu. Jadi saya pengen bekerja di bidang lain selain guru. Tapi suatu ketika ada tawaran untuk jadi guru. Terus saya sebenarnya cuma pengen nyoba. Tapi ketika sudah mencoba ternyata menarik dan akhirnya keterusan di bidang ini. Untuk pertanyaannya kita, mengapa Bapak tertarik untuk mengajar di sekolah ini? Di awal tidak tertarik. Jujur saya belum tahu sekolah ini di awal. Jadi tawaran itu datang dari teman yang sebenarnya sudah diplot untuk menjadi guru di sini, tapi karena beliau sudah memulai di sekolah yang lain, jadi akhirnya dilempar ke saya. Ya itu, terus lanjut sampai sekarang. Itu. Untuk pertanyaan yang keempat, gimana Bapak mendapatkan pengalaman mengajar di sebelumnya? Ya pasti dari kampus ya, karena di kampus ada program PPL kalau nggak salah. Itu jadi waktu jadi mahasiswa itu kami ngajar selama 6 bulan. Nah kebetulan saya waktu itu dapat sekolah di SMP Negeri 2 Boyolali. Nah pengalaman mengajarnya hanya itu saja. Itu Pak. Untuk pertanyaan yang kelima, kapan Bapak mulai mengajar? Mulai mengajar di sini tahun 2015 bulan Januari. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana Bapak akan menghadapi tantangan dalam mengajar? Tantangan seperti apa? Contohnya? Apa kesulitan dia? Iya. Apa ya? Kalau sekarang banyak media yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya misal di YouTube. Banyak sekali kan sekarang orang-orang yang sudah lebih ahli dalam bidang mengajar, mereka membuat sebuah video yang berisi tentang pengalaman mereka yang bisa kita ambil untuk kita jadikan inspirasi dan kita terapkan di sekolah ini. Gitu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana Bapak memotivasi siswa? Memotivasi siswa, salah satu caranya saya dengan menceritakan kepada mereka alumni yang sudah lolos dari sekolah ini. Biasanya kalau ada bukti nyata dari kakak tingkatnya yang sudah lulus kemudian sukses, itu lebih memotivasi diri mereka. Dan juga kadang seperti kemarin kebetulan yang kelas 11 kan ada alumni yang datang ke sini. Nah itu kan saya masih ketemu dengan alumni yang kemarin datang ke sini. Nah itu tak ambil satu, tak bawa ke kelas 10, dijadikan bahan motivasi anak-anak kelas 10. Salah satunya gitu. Ya baik. Untuk pertanyaan yang ke-8, siapa yang menginspirasi Bapak menjadi guru? Yang menginspirasi tetap ibu saya sendiri, karena ibu saya juga guru. Ya, semua inspirasi tentang guru itu datang dari ibu saya. Oh gitu Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang 9, apakah Bapak mempunyai saran universitas negeri yang untuk kita lulusan SMK Pak? Iya, kalau universitas negeri saran saya sih yang deket-deket sini aja ya. Kalau kita yang sering dari SMK kita itu masuk ke UNES, Universitas Negeri Semarang, itu yang sering. Tapi ya kalau yang grade-nya agak di bawah UNES, kemarin yang sering disarankan ke UNSUD, Universitas Sudirman. Nah itu negeri juga.
Tapi kembali ya kalau ke universitas negeri itu nanti kalau pas seleksi besok itu tergantung dengan pilihan jurusannya, karena pilihan jurusan tertentu di universitas A dan universitas B itu peminatnya beda dan grade-nya beda. Jadi kalian harus besok pas kalau mau lanjut ya pandai-pandai membaca situasi itu. Termasuk pilihan jurusannya juga harus, karena sekolah kita itu grade-nya masih B ya, bukan A. Jadi peluangnya tidak sebesar yang grade A. Jadi kita harus pandai-pandai memilih jurusan yang peluangnya juga bisa gede untuk grade kita gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara kita untuk masuk universitas tersebut? Banyak cara. Kalau sekarang kan ada dengan yang sistem menggunakan nilai raport. Ya. Terus ada juga dengan seleksi bersama nasional. Ada juga yang seleksi mandiri dari universitas tersebut. Jadi ada 3 cara itu. Itu. Untuk pertanyaan yang ke-11, bagaimana peluang kita masuk universitas tersebut? Nah, universitas mana? Kembali lagi tadi ya ke pilihan jurusannya. Kalau pilihan jurusannya berat ya kita berat juga. Ke Universitas UNES, Pak. UNES tergantung jurusan lagi. Kalau seingat saya dulu itu yang jurusan pendidikan ketenagalistrikan atau TITL itu karena dulu sudah ada yang memulai masuk di sana, kemudian tahun berikutnya bisa ada lagi, tapi tahun berikutnya ada yang diterima tidak diangkati, kemudian sampai sekarang belum ada lagi. Nah, yang jurusan mesin saya belum tahu karena rekapnya ada di guru BP, bukan di saya. Ya, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ke-12, kira-kira jurusan apa yang relevan untuk lulusan SMK jurusan teknik mesin? Ya otomatis mesin dan yang serumpun. Jurusan teknik permesinan atau jurusan ya itu teknik permesinan. Kalau enggak di sekolah vokasi teknik mesin. Kalau sekolah vokasi kan dia cuma D3 atau D4. Nah, kalau yang di universitas itu kan ada yang S1 teknik mesin murni, ada yang S1 pendidikan teknik mesin. Itu sama-sama teknik mesin, tapi kalau yang teknik mesin murni itu pure di mesin saja. Kalau pendidikan itu nanti endingnya jadi guru PTM, guru teknik mesin gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak ada saran untuk kami supaya bisa masuk di universitas tersebut? Belajar. Itu saran yang utama, belajar. Dan yang kedua, cari informasi sebanyak mungkin. Informasi bisa didapat dari internet, bisa didapat dari website universitasnya, bisa didapat dari guru BP dan BK. Jadi kalau sudah kelas 3 itu nanti rajin-rajin aja main ke BP dan BK. BP dan BK itu tidak melulu tentang masalah ya. Itu bisa juga tentang bagaimana kita mendekatkan diri ke masa depan kita yang lebih baik. Gitu. Sudah. Baik, terima kasih dari Bapak Fakih. Iya, sama-sama. Sudah itu toh. Ada lagi enggak? Sudah, Pak. Sudah.